Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, kita bisa bertemu atau mengawali perkuliahan ya kita di mata kuliah pengantar mikrobiologi dan virologi ya di program studi S1 Farmasi Stikes Aisyah ya. Berhubung ini pertemuan pertama ya di minggu kemarin saya belum bisa masuk karena penyesuaian jadwal ya dalam artian informasi mungkin belum sampai ke saya kapan mulai perkuliahannya sehingga kita bisa mulai perkuliahan pengantar mikrobiologi dan virologi pada pagi hari ini. Dan nanti ada beberapa hal yang akan saya bahas atau saya sampaikan ya pada teman-teman mahasiswa S1 Farmasi ya di sini terkait dengan sistem perkuliahan kita ya selama 1 semester ya mungkin nanti secara keseluruhan perkuliahan kita dilaksanakan secara virtual atau online atau daring ya gitu ya ataupun nanti memungkinkan ya ketika dalam satu prosesnya kita lakukan secara offline ya tergantung dari kebijakan dari Stikes ya nanti seperti apa gitu ya. Ya ada beberapa hal ya yang bisa sampaikan di sini kita akan mencoba untuk mengkaji beberapa tema ya berdasarkan rencana perkuliahan kita ya selama 1 semester. Oke, sebelum kita bahas ya perkuliahan kita selama 1 semester materi-materinya seperti apa ya. Mungkin di sini belum tahu atau belum pernah ketemu saya ya secara umum ya. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya di apa namanya perkuliahan ini ya kebetulan saya akan mengampu mata kuliah mikrobiologi dan virologi. Ya. Terus yang kedua, insya Allah juga akan mengampu di mata kuliah praktikumnya. Ya nanti mungkin saya bisa join atau bersama-sama dengan dosen-dosen yang lain. Bisa jadi nanti yang sudah sebelumnya di semester sebelumnya biasanya saya dengan Bu Ina atau Bu Mayang gitu ya untuk pelaksanaan praktikum mikrobiologi dan virologi. Perkenalkan, di sini nama saya Awalul Fatikin ya. Background pendidikannya sebenarnya adalah mikrobiologi atau spesifiknya umumnya adalah biologi ya. Basic pendidikan biologi, tetapi spesifiknya konsentrasinya ya, spesifik atau konsentrasinya di mikrobiologi. Sehingga kebetulan di Stikes Aisyah ini saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah mikrobiologi dan virologi gitu ya. Untuk panggilan ya secara sederhana biasanya saya dipanggil awal gitu ya. Nanti mungkin selama 1 semester interaksinya kalau secara virtual ya inilah via Zoom inilah ya, ataupun via YouTube ya. Nanti apa namanya video ini akan saya upload ya di YouTube ya dalam artian bukan YouTube publik ya dalam artian tidak untuk semua orang ya tetapi hanya beberapa orang yang mempunyai akses dalam artian yang mempunyai link ya dalam artian di sini tidak untuk publik ya tetapi sebagai dokumen proses pembelajaran dalam mata kuliah mikrobiologi dan virologi ya nanti bisa dilihat ya secara beruntun ya poin-poin apa yang akan kita lakukan selama 1 semester ya. Nanti jangan lupa di subscribe ya. Terus untuk presensi pertemuan hari ini mungkin kita gunakan bisa kalian tulis nama di komentar ya di YouTube ya di komentar di YouTube nama dan NIM ya. Jika ada pertanyaan ya boleh ditambahkan nama NIM terus pertanyaannya apa ya nanti akan saya lihat ya akan saya jawab ya beberapa pertanyaan ya mungkin kan seandainya bisa dijawab langsung secara komen ya mungkin saya jawab secara komen tetapi hal itu ketika tidak mungkin ya mungkin nanti akan saya jawab secara langsung ketika di sesi perkuliahan secara langsung atau secara daring ini seperti apa. Oke itu ya beberapa perkenalan dari saya ya untuk basic pendidikan ya alhamdulillah saya masih di jenjang strata S2 ya. Nanti akan ada beberapa hal ya yang akan kita lanjutkan ya. Sebelumnya banyak sekali ya mungkin di kakak-kakak tingkat yang sudah tertarik ya terhadap penelitian atau skripsinya di bidang mikrobiologi ya terkait dengan uji aktivitas antibakteri ya terus mengetahui
kaitannya dengan uji vaksinasi ya, terhadap jenis-jenis mikroorganisme atau aktivitas terhadap mikroorganismenya seperti apa. Itu. Nah, ini saya akan coba share screen ya, rencana perkuliahan kita ya selama 1 semester. Tema apa yang akan kita bahas ya? Tema apa yang akan kita bahas di sana nanti akan kelihatan di sini ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya, bisa dilihat di sini rencana perkuliahan mikrobiologi dan virologi ya, prodi farmasi Setikis Aisyah ya. Kebetulan pengampunya untuk MK-nya ini saya sendiri ya, tidak join atau tidak bersama-sama dengan tim dosen yang lainnya ya. Ini nama saya Awalul Fatikin ya, MSI ya. Jangan lupa biasanya teman-teman yang kakak tingkat sebelumnya ini merubah nama saya gitu ya, biasanya Awaludin ya, dan pakai Din ya, jadi nanti bisa dicermati lagi ketika biasanya kapan penggunaan nama ini, biasanya kan ketika adanya tugas atau pemaparan PPT ya dan lain-lainnya ya, nanti tolong dicermati kembali. Oke, kita hari ini akan mencoba, nah di sini ya, pokok bahasan pertama sebenarnya kita hari ini akan melakukan suatu kontrak perkuliahan ya. Jadi ya, dalam artian kontrak di sini bagaimana poin-poin atau langkah-langkah perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester ya, mekanisme penilaian, mekanisme tugas, dan mekanisme UTS dan UAS dan lain-lainnya ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan hari ini sebenarnya. Ya, jadi ini pendahuluan yang merupakan pertemuan pertama atau pertemuan 1 yang materinya apa aja ya. Di sana ada kontrak perkuliahan ya, terus ada sejarah mikrobiologi ya, terus ada tujuan atau tinjauan umum ya, tinjauan umum dari bakteri ya, terus hamir ya, kapang di sini masuk dalam kelompok jamur ya, dan virus ya secara keseluruhan ya. Nanti akan coba kita singgung sedikit demi sedikit ya, tetapi nanti per poin dari masing-masing, baik itu jamur, baik itu bakteri, baik itu virus, nanti ada di pertemuan berikutnya dalam satu sesi atau dalam satu pertemuan. Nah, terus di situ ada juga ya kaitannya dengan manfaat dari mikrobiologi sendiri itu apa kan itu ya, dan aplikasinya bagaimana ya ketika kita di bidang farmasi ya. Ini apa aja yang ketika kita ketahui ya, apa yang kita ketahui ya, potensi atau manfaat ya, atau aplikasi bidang mikrobiologi di dalam dunia industri farmasi gitu ya. Jadi salah satu sederhana yang bisa kita coba uraikan ya ketika kita berbicara aplikasi ya, di sana di farmasi ada bahan alam ya. Bahan alam di sini langkah utamanya apa? Oh, ternyata ada uji aktivitasnya ya. Jadi kita mau menguji, saya punya bahan alam Pak. Ada beberapa tumbuhan potensial yang secara kultural atau secara adat ya, secara lingkungan di masyarakat bahwasanya ini tumbuhan ini mempunyai potensi sebagai bahan obat gitu ya. Nah, kira-kira sebagai seorang farmasi ya yang ingin mendalami hal itu ya, ini ada apa di sana? Kenapa tumbuhan ini kok bisa membunuh penyakit, contohnya jadi penyakit tipes, atau tumbuhan ini bisa menghilangkan panu, kadas, kurap dan lain-lainnya. Nah, ini bagaimana sih mekanisme tumbuhan itu? Oh, ternyata ketika kita belajar di fitokimia di dalam tumbuhan itu ada beberapa senyawa-senyawa aktif ya, baik itu yang dihasilkan dari metabolit sekunder. Nah, nanti dari metabolit sekunder ini menghasilkan suatu jenis senyawa aktif yang mempunyai potensial atau mempunyai potensi untuk menghilangkan atau membunuh kelompok-kelompok mikroorganisme patogen. Ya, salah satunya tadi bisa kelompok dari Taenia biscalar atau panu, ya, terus ada dari diare, biasa disebabkan dari dysentery ataupun disebabkan dari salmonella ataupun bisa disebabkan dari kelompok Escherichia coli gitu ya. Jadi banyak arahnya. Jadi kita uji pendahuluannya ke sana. Ketika ternyata potensi ini sangat-sangat luar biasa dengan dosis atau dengan konsentrasi yang rendah. Ya, ini efektivitas menghambat atau membunuhnya ini luar biasa. Sehingga tumbuhan ini mempunyai potensi ketika kita kembangkan dalam industri farmasi. Ya, nah, nanti ada tahap selanjutnya ya, sampai ke aplikasi ke manusia, berarti di situ nanti ada clearance etik ya, ada kode etiknya ya, bagaimana produk-produk penelitian ini bisa digunakan untuk manusia. Itu kan ada proses tahapannya. Ya. Nanti banyak sekali kalau kalian di bidang farmasi pasti banyak pemetaan-pemetaannya. Ya. Di sini basic di mikrobiologinya. Oke, terus berikutnya ya di pertemuan kedua di sana ada sterilisasi ya, ada sterilisasi dan disinfeksi. Kenapa di sini saya masukkan dalam poin mikrobiologi? Karena semua aktivitas ketika kita mau melakukan suatu pengamatan pertumbuhan
biologi atau mikroba dan lain-lainnya. Nah, ini poinnya adalah satu ya. Alat dan bahan ini harus steril ya. Dalam artian di sini steril apa? Jadi kalian bisa membedakan apa sih steril, apa sih bersih. Kelompok mana? Steril ini masuk ke mana? Apakah steril ini termasuk bersih? Apakah bersih termasuk juga steril? Ya, nanti di pertemuan berikutnya akan kita coba. Ya. Nah, terus ada disinfeksi ya. Jadi nanti apa sih disinfeksi? Ya itu kan bagian-bagian dari proses sterilisasi. Nah, di sini nanti ada beberapa macam. Jadi nanti proses sterilisasi dalam artian menghilangkan atau membunuh ya, atau menghambat atau membunuh mikroorganisme dari suatu lingkungan itu. Nah, ini kan proses apa di situ? Oh, ternyata proses sterilisasi. Ya. Menghilangkannya bagaimana? Menghambatnya seperti apa? Nanti kita ketahui juga dari karakteristik dan struktur mikroorganisme itu sendiri. Ya, sehingga kita bisa, kapan kita bisa membunuh, kapan kita bisa menghambat. Nanti ada karakteristik dari masing-masing mikroorganisme. Ya. Nah, itu di pertemuan kedua, pokoknya nanti banyak lah yang kita akan mencoba mengkaji apa sih sterilisasi. Nah, bagaimana teknik sterilisasi? Mungkin teman-teman juga sudah pernah ya dalam artian melakukan suatu metode sterilisasi ya, atau apa namanya? Kan sekarang banyak sekali ya yang aktivitas sehari-hari bahkan penggunaan hand sanitizer gitu ya. Nah, itu kan merupakan proses apa? Oh, ternyata hand sanitizer digunakan untuk membunuh mikroorganisme ya, atau membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dan di sini hand sanitizer di sini masuk dalam kategori sterilisasi. Nanti sterilisasi itu ada pengelompokannya. Ada sterilisasi secara fisik, ada kimia, ada mekanik. Ya, jadi nanti tergantung bagaimana kita, bagaimana contoh yang kita gunakan, bagaimana contoh yang kita hadapi, kan gitu ya. Jadi nanti bagaimana prosesnya. Nah, Pak, ada juga Pak ini proses sterilisasi, cuci hand sanitizer, terus cuci tangan. Nah, ini kan kategorinya menghambat ataupun membunuh mikroorganisme. Nah, ini bagaimana tarafnya? Ya, di sini berarti ada pola sterilisasi bertingkat. Sterilisasi bertingkat ini seperti apa kan itu ya? Itu kan nanti akan kita coba uraikan satu persatu ya. Jadi kenapa kok ada sterilisasi tidak hanya menggunakan satu bahan aja atau satu metode aja? Kenapa kok dibutuhkan proses sterilisasi bertingkat? Jadi banyak prosesnya ketika kita contohnya di rumah sakit gitu ya. Ada proses pencucian. Ya, pencucian ini kan juga proses sterilisasi atau menghilangkan mikroorganisme dari lingkungan. Ya sama kan? Terus setelah dicuci, diapakan? Oh, ternyata ada di oven. Atau sebelum di oven, Pak. Ya, ternyata setelah dicuci ada proses penyetrikaan, setrika di sini. Kaitannya dengan linen di situ ya, berarti ya. Linen itu berarti pakaian atau contohnya bisa dari spray, bisa dari apa namanya pakaian medis dan lain-lainnya. Nah, itu kan kelompok dari linen gitu ya. Nah, di sana ini kan ada proses habis dicuci, disetrika, habis disetrika masuk di oven, baru nanti dapat digunakan untuk beberapa kelompok ruang tertentu gitu ya, yang membutuhkan kategori apa namanya sterilisasi tingkat tinggi gitu ya. Nah, nanti itu kalau di instrumen gitu ya, atau di bahan ataupun alat gitu ya. Pak, kalau ruangan ya seperti apa? Oh, ternyata di proses sterilisasi itu juga ada metode apa tadi? Ya, ada metode radiasi ya. Radiasi di sini masuk ke mana? Masuk ke kimia kah atau ke fisik kah? Ya. Nanti di fisik itu ada 3 jenis. Ada pemanasan basah, pemanasan kering, dan ada apa namanya radiasi. Ya, nanti kita uraikanlah satu persatu di pertemuan kedua di tema sterilisasi dan disinfeksi. Terus yang berikutnya kita akan mencoba membahas tentang nutrisi dan media. Ya, ini secara keseluruhan hampir sama ya. Materi dari sebelumnya ya, dari semester sebelumnya ini hampir sama ya, tetapi nanti kita coba lihat ya, dalam artian di sini saya meminta respon balik ya, atau umpan balik dari teman-teman ya, atau mahasiswa S1 atau yang sudah mengambil atau yang sedang mengambil mata kuliah mikrobiologi dan virologi ini. Jadi silakan cari studi kasus atau permasalahan-permasalahan ketika kita ketemu suatu konsep ini, bagaimana sih kita bisa menghadapi, kita bisa menjelaskan, kita bisa menganalisis. Itu harapan saya. Ya, jadi ini ada nutrisi dan media. Kenapa kita butuhkan? Apa sih media? Apa sih nutrisi kan itu ya? Apakah di dalam suatu media pertumbuhan, ya ini mikroorganisme ini sudah terpenuhi nutrisinya. Berarti nanti ada unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertumbuh dan berkembang gitu ya. Jadi di mana di situ nanti ya ada beberapa unsur yang harus diperhatikan ketika organisme ini hidup atau tumbuh di suatu lingkungan ya. Berarti di sana ada apa?
Ya, kita aja ketika kita mau hidup di dalam satu lingkungan pasti kita membutuhkan nutrisi dalam bentuk makanan dan minuman. Ya, di makanan itu ada nutrisinya apa aja, ya, komposisi nutrisinya ada apa di sana. Ya, oh ternyata ketika kita pisahkan Pak di nutrisi yang kita ini bisa kita pisahkan, bisa kita kelompokkan. Ada makronutrisi, ada mikronutrisi. Makronutrisi berarti komponen utama yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, dengan jumlah yang besar. Ya. Terus ada mikro, berarti di sini ada dalam unsur makanan atau ada dalam unsur nutrisi, meskipun jumlahnya sedikit itu sudah dapat dimanfaatkan atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi di dalam suatu komponen nutrisi itu nanti ada itu, ya. Jadi ada unsur makro, ada mikro. Ya, kalau mikrobiologi, nah, unsur makronya apa? Ya, di mikroba. Oh, ternyata mikroba membutuhkan unsur C, unsur karbon untuk proses apa namanya? Fisiologi dari mikroba tadi. Itu contohnya. Terus unsur mikronya apa? Oh, ternyata di mikroba ini membutuhkan struktur besi, Pak, ya, dengan jumlah yang sangat kecil kan itu ya. Itu kan berarti unsur mikro. Itu salah satunya nanti kita akan mencoba ketika kita temu dalam suatu media pertumbuhan. Nanti di mikrobiologi itu banyak medianya, ada nutrien agar atau Na, ada nutrien broth atau NB, ada apa namanya laktosa broth ya, itu atau LB, ada apa namanya BGLB ya, itu apa namanya untuk media spesifik untuk Escherichia coli, ada SSA ya, media Salmonella sigilla agar, terus ada juga ya, ada media SAPEK, ada media ISP dan lain-lainnya banyak lah. Ketika kalian buka buku media yang dari produknya MARC gitu ya, nah ini itu banyak sekali ya. Ada media konvensional, tapi nanti kita kelompokkan aja lah. Ya, nanti di sini ada media konvensional, ada media spesifik. Jadi kalau konvensional di sini berarti bisa digunakan untuk menumbuhkan atau bisa digunakan untuk tempat hidup dari mikroorganisme yang banyak atau yang umum. Ya, semua mikroorganisme bisa tumbuh di kelompok media konvensional. Ya, kalau spesifik di sini ada unsur-unsur mikro yang membatasi mikroorganisme lain tidak dapat tumbuh di sana. Nah, itu ya. Jadi nanti ini akan kita coba kita uraikan di sana. Ini kalau nutrisi tadi itu ya. Jadi komponen apa yang terdapat dalam suatu media atau makanan tadi. Terus media ini beberapa jenis ya, beberapa jenis media tempat tumbuh dari mikroorganisme. Terus berikutnya ya setelah sterilisasi ya, terus setelah nutrisi baru kita masuk ke kelompok mikroorganismenya. Dimulai dari mana? Oh, kita mulai dulu dari bakteri ya. Jadi bakteri itu nanti akan berbeda ketika kalian berbicara mikroba, berarti di dalamnya itu ada bakteri, ada fungi, bisa jadi masuk di virus ya. Tetapi nanti virus di sini diklasifikasikan atau ada istilahnya sendiri ya. Kalau kita berbicara mikroba, umumnya di dalamnya ada bakteri dan ada fungi atau jamur kan gitu ya. Atau fungus ya, mungkin bahasa lainnya banyak sekali ya dari bahasanya gitu ya. Nah, ini ketika kita berbicara bakteriologi ya, di sini kan dari bakteriologi dulu ya. Bakteriologi berarti di sini ada ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Ya, ketika kita ada ilmu yang mempelajari bakteri, di situ apa? Oh, ternyata morfologi ya. Yang dipelajari apa? Morfologi dari bakteri ya. Ketika kita berbicara morfologi, ada apa di sana? Oh, ternyata bakteri ini mempunyai bentuk yang bervariasi. Ya, ketika bentuknya bulat, maka bagaimana? Ketika bentuknya batang, maka bagaimana dan seterusnya. Nah, terus ada strukturnya. Ya, struktur di sini berarti penyusun dari sel bakteri tadi apa? Oh, ternyata dari luar itu ada dinding sel. Ya, ada dinding sel yang tersusun oleh membran terluar, terus ada peptidoglikan, struktur kaku yang memberikan struktur bentuk pada bakteri, terus ada membran dalam, ya bisa jadi seperti itu strukturnya untuk dinding selnya. Ada juga nanti bisa kita kelompokkan antara gram positif dan gram negatif, nanti beda lagi gitu ya. Nanti kita uraikan satu-satu lah di temanya. Nah, terus di dalamnya ya, setelah dinding sel ada sitoplasma. Ya, terus ada nukleus. Nah, nukleusnya ini seperti apa kepada kelompok bakteri? Ketika kemarin mungkin di SLTA, ya, di SMA dan setingkatnya gitu ya, kita sudah mempelajari ada kelompok bakteri prokariot, ya ada kelompok sel ya, maaf, ada kelompok sel prokariot, ada kelompok sel eukariotik. Nah, sedangkan bakteri ini masuk kemana? Ketika dilihat dari struktur inti selnya. Kalau inti selnya, oh ternyata prokariot dia tidak memiliki membran inti, ya, membran inti. Jadi intinya ini tersebar di daerah sitoplasma. Ya, sedangkan eukariotik, oh ternyata dia memiliki struktur membran inti selain organel-organel yang kompleks. Nanti bedanya sangat
sangat banyak ya, nanti bisa dilihat kalau nggak salah di pertemuan berikutnya lah di mikrobiologi bakteriologi ini gitu ya. Nah, itu tadi kalau kita lihat dari strukturnya. Nah, kalau kita mau dalam lagi dari strukturnya, itu kita bisa melihat terkait dengan proses transkripsi, translasi, sintesis protein. Ya, nantinya ini kaitannya kemana? Ketika kita lihat dari proses perkembangbiakan dari virus, ya nanti kan ini ada proses kalau di perkembangbiakan ada di slide di halaman berikutnya, perkembangan virus itu kan ada 2 tahapan, ada litik, ada lisogenik. Ya, nanti bisa kita uraikan setelah ini lah. Jadi ini ya dalam artian yang kita pelajari yang pertama dari bakteriologi terkait dengan proses klasifikasi, ya morfologi bakteri, ya terus ada struktur bakteri, ya fungsi organel sel tadi ya fungsi struktur organel sel tadi dan reproduksi bakteri ini seperti apa. Terus yang pertemuan kelima di sana ada proses patogenitas ya apa sih kemampuan patogenitas atau patogenesis infeksi bakteri. Jadi di sini kita akan mencoba bagaimana mengkaji atau menganalisis kelompok-kelompok bakteri yang bersifat patogen atau bersifat racun, menghasilkan racun atau menghasilkan toksin, ataupun sederhananya kelompok bakteri yang menyebabkan penyakit lah gitu ya. Patogenesis infeksi bakteri. Jadi di sini ada bakteri patogen, bakteri yang menyebabkan penyakit, terus mekanisme patogenesis, terus ada juga struktur bakteri patogennya seperti apa. Ada juga metode penanganan infeksinya kayak apa kan gitu ya. Ketika kita tahu oh ini jenis bakteri ini bagaimana kita bisa melakukan suatu penanganan ya sehingga mikroorganisme tersebut cepat dikendalikan gitu. Jadi ini jadi sederhananya gini, ketika kita berbicara tentang patogenesis atau patogen gitu ya. Ya, di situ pasti ada kemampuannya, ada mekanisme yang terbentuk. Bagaimana mekanismenya? Caranya bagaimana sih bakteri ini bisa menyebabkan penyakit? Oh, ternyata bakteri ini mampu melahan barrier tubuh kan gitu ya. Ya, atau sistem imun. Ya, ketika sistem imun dilemahkan, bakteri ini mampu menyebar ya. Nah, nanti ada 2 mekanisme patogenitas. Ada endotoksin secara endotoksin ya. Ada 2 eksotoksin ya. Dia kalau endotoksin ini menunggu mikrobanya lisis dulu ya. Kalau eksotoksin atau kebalik ya. Kalau eksotoksin nanti mikrobanya bisa aktif melepaskan toksinnya ke lingkungan. Nah, itu nanti coba kita klarifikasi lagi nanti di pertemuan kelima atau nanti di pertemuan berikutnya atau coba di searching kalau nggak salah tadi endotoksin dan eksotoksin. Ya, harapan saya benar itu ya, bukan saya kelupaan kan itu ya. Coba itu. Terus berikutnya nah ini setelah bakteriologi kita masuk ke mikologi gitu ya. Jadi fungi ya, berarti ilmu yang mempelajari fungi, jamur ya, itu dikumpulkan dalam satu bungkus atau satu wadah disebut dengan mikologi. Jadi kalau kita belajar di mikrobiologi dan virologi, ini sebenarnya di dalamnya ada 3 mata kuliah. Ya, ada mata kuliah bakteriologi, ada mata kuliah mikologi, ada mata kuliah virologi kan itu ya. Nah, nanti belum lagi ada lagi satu mata kuliah terkait dengan aplikasi mikrobiologi atau mikrobiologi terapan. Nah, ya, jadi khususnya kemana terapannya ke bidang farmasi karena sesuai dengan jurusan kita kan gitu ya. Jadi itu yang harus kita kejar ya dalam artian di dalam satu mata kuliah ini banyak ternyata yang akan kita bahas. Jadi ketika kita berbicara 1 SKS atau 2 SKS perkuliahan ini tidak real, hanya ada 2 SKS dalam virtual atau dalam kelas ya, tetapi kita lebih banyak aktif di luar ya, dalam artian kalian silakan explore ya materi sangat luar biasa ketika kita berbicara mikrobiologi ya. Kalian searching gitu ya, cari di Google ya. Kalau Pak saya mau di Google, kalau Google terlalu umum Pak, boleh ada nggak yang lebih spesifik? Bisa kalian masuk ke Scopus, kalian ketik keywordnya di situ, ketik bakteriologi atau bakteria ya atau mikologi atau virologi gitu ya, pasti di sana nanti akan muncul artikel-artikel tentang mikroorganisme tadi. Jadi ini silakan dieksplor ya kemampuan atau kemauan untuk membaca suatu referensi ya, jurnal ya. Pak, jurnalnya kalau di Scopus kan bahasa Inggris semua. Ya, kenapa di sini? Ya, karena kaedah-kaedah penulisan jurnal ilmiah ketika mau masuk dalam ring atau kelompok jurnal yang berkualitas itu syaratnya itu tadi dalam bahasa PBB. Ya. Jadi itu ya termasuk ketika kita ketemu di jurnal dalam bahasa Indonesia itu ringnya di kelompok ketiga keempat lah gitu ya. Kalau mau
kelompok kedua sampai ke utama satu gitu ya, itu ya pasti bahasa Inggris jurnalnya. Ya, jadi itu ya. Jadi jangan takut bahasa Inggris ya. Ada Google Translate di sana bisa kalian langsung copy paste gitu ya. Sehingga apa intisari dari jurnal yang ada itu bisa kita tangkap intisarinya seperti apa. Sederhananya gitu ya. Sehingga jangan digunakan sebagai alasan Pak bahasa Inggris kelamaan bacanya dan lain-lain. Nah, jangan itu nanti akan merugikan kalian sendiri karena ke depannya kalian pasti membutuhkan suatu referensi primer. Ya, berupa apa referensi primer? Ternyata referensi primer yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi dan lain-lainnya adalah referensi yang ditulis dalam jurnal 10 tahun terakhir. Nah, kalau kalian tahun depan berarti 2002 berarti terakhir tahun 2012 kan kalau 10 tahun atau 2013. Itu kalau sudah 2012-13 hampir secara keseluruhan naskah-naskah yang berkualitas ya dalam publikasi itu dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, berikutnya kita pertemuan ke-6 di sini ada mikologi ya, atau jamur ya. Di mana di sini yang pertama kita pelajari terkait dengan morfologi dan struktur fungi ya, sama dengan bakteri tadi. Ada klasifikasi fungi, morfologi fungi, terus ada struktur fungi, ya, fungsi organel sel fungi, reproduksi fungi, dan lain-lainnya. Ini nanti aplikasinya bisa kita lanjutkan. Terus yang berikutnya sama, masih kaitannya dengan fungi, ya terkait dengan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit fungi. Ya. Jadi di sini jamur, ya parasit jamur, contohnya apa sih yang menginfeksi pada manusia? Kalian kenal Tinea viscolor? Ya. Kalau Tinea viscolor nggak kenal, kalian kenal panu? Ya pasti kenal kalau gitu ya. Ini apa namanya? Parasit jamur yang paling komersial ya, paling banyak ditemukan gitu ya. Panu Cadas curap gitu ya. Jadi ini ya panu ini merupakan bagian atau kelompok dari jamur atau fungi yang dia parasitnya atau tumbuhnya di bagian luar tubuh atau di kulit. Ya. Nah itu, jadi nanti mekanisme seperti apa ketika kita mau menghilangkan kelompok-kelompok parasit ini seperti apa. Nah ini termasuk di situ penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit jamur tidak bisa kita kelompokkan ada ektoparasit berarti di luar, ada endoparasit dan berarti parasitnya di dalam seperti ada yang disebabkan dari Trichomonas vaginalis itu kan berada di organ dalam dan lain-lainnya. Banyak sekali ketika kita mau searching, mau cari, mau explore di sini sangat luar biasa ketika kita aplikasikan nantinya. Terus setelah itu ya pertemuan 8 ya mungkin kita UTS ya. Jadi nanti kemarin ini pertemuan sebelumnya belum ini pertemuan ke-8 atau UTS ya. UTS-nya seperti apa mekanismenya? Ya nanti kita bisa online ya bisa secara pakai aplikasi e-learning-nya ya yang dari Stikes atau kita bisa pakai Google Classroom ya ataupun bisa secara langsung ya, bisa secara langsung. Jadi nanti ketika UAS-nya UTS-nya masih online secara langsung bagaimana Pak ya? Kita aktifkan semua webcam ya, video ya sehingga bisa melihat secara langsung proses pengerjaannya bagaimana ya. Sehingga meminimalisirkan kecurangan atau open web dan lain-lainnya gitu ya. Nah, oke, pertemuan 9 masuk ke dalam kelompok virologi ya. Nah, ini kalau kita berbicara virologi di masa pandemi ini pasti banyak sekali asumsi atau teori ya, yang mencuat ya, yang muncul di masyarakat sehingga apa sih virus itu ya, sehingga kita perlu mencoba untuk membahasnya kembali ya berdasarkan studi-studi atau informasi-informasi di masyarakat, terus berdasarkan suatu karya-karya ilmiah atau kaidah-kaidah ilmiahnya seperti apa. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ya, perkembangan dari virus ini seperti apa. Nanti kita coba dibahas di pertemuan ke-9. Terus yang berikutnya, di sini kita akan mencoba untuk teknik pengamatan. Ya, kenapa kita mencoba teknik pengamatan? Nanti di salah satu praktikum, ya nanti kita akan mencoba melakukan suatu teknik pembuatan media, terus ada apa namanya isolasi mikroba. Nah, ketika kita ketemu isolasi mikroba di sini ada bagaimana kita mengamati morfologi mikroba yang sebelumnya sudah kita pelajari di bakteriologi tadi di atas tadi. Nah, ini ada teknik mikroba di mana di sini membahas tentang pengenalan jenis dan prinsip kerja mikroskop ya. Ini kalau ini saya kira di biologi umum, di biologi saya kira sudah dapat ini. Atau di SMA kemarin sudah bisa mengoperasionalkan mikroskop. Tapi kenyataannya banyak yang saya temukan di praktikum mikrobiologi untuk penggunaan mikroskop di sini banyak sekali yang belum tepat ya, belum tepat ya.
ya, belum tepat sehingga hasilnya yang dilakukan belum akurat atau tidak sesuai. Ya. Jadi kita harus mengenal dulu, ya, kita bisa memanfaatkan bagaimana manfaat mikroskop ini, bagaimana cara penggunaannya. Ya, salah satunya di sini nanti akan kita coba, kalau nggak di mata kuliah di sini ya berarti nanti di praktikumnya langsung. Terus ada sifat-sifat koloni, ya, kapan ini dikatakan mikroba, pertumbuhan mikroba pengamatan ini koloni atau ini sel bakteri sih kan itu ya. Jadi nanti kita bisa memisahkan mana koloni, mana bakteri. Nanti di slide selanjutnya ada kalau nggak salah. Ya. Terus berikutnya ada teknik pengacatan mikroba. Di sini ada pewarnaan. Jadi kalau di atas tadi nanti kita bisa membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Ya, gram positif dan gram negatif ini metodenya apa? Kita bisa mengetahui ternyata ada metode pewarnaan. Ada pewarnaan biasa, ada pewarnaan gram, ada pewarnaan asam. Nah, nanti bisa dilihat di sana. Nah, ini kalau dianalis ya, prodi analis, ini ada satu mata kuliah sendiri terkait dengan teknik pertumbuhan mikroba. Itu ada satu mata kuliah sendiri. Ya, jadi mulai basic sampai aplikasinya seperti apa. Terus di sini ada pengukuran sel mikroba dengan mikroskop. Jadi kita juga bisa mengukur di mikroskop itu ada skalanya. Jadi seandainya ini berapa sih kalau kita pengamatan kan gini ya. Nah, di sel ini sel. Jadi ini berapa panjangnya ini bisa kita amati kalau pakai mikroskop yang ada kalibrasinya. Kalau mikroskop cahaya mungkin belum. Ya. Terus ada teknik pengamatan mikroba dengan slide kultur, ya koloni, ya. Terus uji fisiologi. Jadi nanti mungkin secara sederhana bagaimana kita menumbuhkan media dalam kultur sel, ya, terus kita mengamati koloninya, terus juga mungkin kita bisa melakukan uji fisiologi. Uji fisiologi ini kemampuan mikroba atau bagaimana pertumbuhan mikroba ya, yang terbentuk di dalam satu aktivitas medium atau media. Ya, contohnya kita lihat kita tumbuhkan di media apa namanya amonia. Bisa nggak tumbuh? Oh ternyata bisa. Ada pertumbuhan mikroba merubah warna amonia. Ya. Oh indikatornya di sini ada potensi mikroorganisme ini memanfaatkan amonia sebagai unsur nutrisinya. Ya, atau dalam artian bisa difermentasi dan lain-lainnya. Terus ada metode ukur, ya, kekeruhan. Ya, ini biasanya pakai metode pengenceran. Ya, terus ada jumlah perkiraan terdekat. Biasanya di sini untuk uji kualitas air ada metode MPN. Nah, itu kan most probable number gitu ya, untuk memperkirakan nilai terdekatnya seperti apa. Terus pertumbuhan mikroba ya, tadi di sini ada teknik pengamatannya, terus pertumbuhan mikroba. Nah, kalau kita amati ya, kenapa sih mikroba ini dalam waktu 1 kali 24 jam kok cepat sekali jumlahnya, sangat banyak sekali gitu ya. Ini kenapa? Nah, itu kan berarti kita harus mengetahui di dalam pertumbuhan mikroba itu ada 4 fase. Ya. Bagaimana mengukurnya ya? Kita membuat suatu kurva pertumbuhan. Berarti ada garis X, ada garis Y kan ya. Nanti di dalam ini lintasannya nanti ada kurva pertumbuhannya. Ya, ketika kita pertama menumbuhkan ini ada cawan Petri itu, ya. Ini ada cawan Petri. Terus saya tumbuhkan satu bakteri di sini, ya. Nah, ketika sudah ada satu titik gini. Ya, ketika saya biarkan, kenapa Pak nanti di 4 jam kok sudah kelihatan ada beberapa koloni bakteri. Nah, itu berarti dia sudah masuk fase pertumbuhannya. Nah, di dalam apa namanya kurva pertumbuhan mikroba atau pertumbuhan mikroba itu dibagi menjadi 4 fase. Ada fase adaptasi, ya, di mana penyesuaian ketika mikroba kita tumbuhkan dalam suatu media tadi ini masih belum kelihatan. Ya, ada proses apa namanya adaptasi, ya, penyesuaian dengan lingkungannya. Ketika sudah cocok lingkungannya, maka baru akan rate-nya naik. Ya, itu disebut dengan fase eksponensial, ya, atau fase pertumbuhan. Di mana di fase eksponensial ini nanti akan terdapat aktivitas metabolit primer yang dapat digunakan untuk memperbanyak jumlah selnya untuk perkembangannya, itu di metabolit primer. Nah, ketika sudah masuk fase stagnan, dalam artian tidak lagi penambahan jumlah sel mikroba, ini nanti akan masuk ke fase stasioner, fase yang jumlahnya tetap. Di mana di fase stasioner ini akan menghasilkan metabolit sekunder. Ya, metabolit sekunder itu apa contohnya ya? Bisa enzim, bisa antibiotik, ya, bisa yang lainnya yang dihasilkan di kelompok metabolit sekunder. Nah, setelah apa namanya di fase stasioner nanti ada fase kematian. Terakhir ada keempat itu fase kematian. Di mana populasi atau jumlah sel mikroba dalam suatu lingkungan ini mengalami penurunan. Akibat apa? Ya akibat adanya kompetisi memperoleh nutrisi, terus tidak mampu bertahan terhadap metabolit yang dihasilkan dari mikroorganisme lain. Nah, itu kan akan menyebabkan suatu kematian. Ini nanti akan muncul
faktor pertumbuhan, pengukuran pertumbuhan. Jadi bisa nggak Pak kita ukur fasenya, kapan sampai jam berapa itu bisa. Sehingga ketika kalian mau melakukan suatu penelitian kurva pertumbuhan mikroba, ya disiapkan dalam 1 kali 24 jam akan tidur di laboratorium kan itu ya. Kalau Pak saya tertarik itu Pak, nggak apa-apa. Jadi kalian mencari mikroba potensial untuk membunuh mikroba yang lain gitu ya. Ya, saya ingin mengisolasi senyawanya Pak. Jadi kita harus tahu senyawa aktif yang dihasilkan oleh mikroba itu pada fase stasioner. Ketika kalian isolasi pada waktu ya, atau pisahkan senyawanya pada fase eksponensial atau metabolit primer, maka tidak akan ditemukan senyawa metabolitnya atau hasil-hasil dari metabolit sekunder tadi tidak akan ditemukan karena proses metabolit sekunder itu terjadi pada fase stasioner. Fase eksponensial itu metabolitnya adalah metabolit primer. Jadi nanti bisa dibaca di fisiologi ya, apa sih pengertian metabolit primer, apa yang dihasilkan dari produk metabolit primer, dan apa yang dihasilkan dari metabolit sekunder, dan apa itu metabolit sekunder. Nanti sebagai referensi atau sebagai tugas bacaan. Terus berikutnya ada sensitivitas ya, sensitivitas zat antimikroba. Jadi di sini, ya, tadi contohnya di sini ada mikroba mampu menghasilkan suatu metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini mau saya ambil Pak, ya, mau saya ujikan ya, terhadap mikroorganisme yang lain. Sensitifnya seperti apa? Apakah kuat atau rendah? Nah, nanti ini salah satunya yang akan kita coba terkait dengan kemampuan membunuh ataupun menghambat mikroorganisme yang lain. Ya, ini pertemuan ke-12. Terus yang berikutnya di pertemuan 13, 14, dan 15, ya, ini oke. 13 dan 14 ini kaitannya dengan aplikasi mikrobiologi di dalam bidang pangan dan di bidang farmasi. 13, 14 ini di bidang pangan dan di bidang farmasi. Di mana peran mikroorganisme dalam industri makanan dan kesediaan fermentasi, ya, ini berarti kaitannya dengan bidang-bidang fermentasi ya. Jadi bagaimana peran mikroorganisme dalam pembuatan probiotik atau pembuatan apa namanya yogurt, Yakult dan lain-lainnya, itu bagaimana sih kan itu ya, dan seterusnya. Terus di bidang farmasi ya ini kaitannya dengan mikroorganisme di bidang sediaan farmasi, analisis keamanan kesediaan farmasi secara mikrobiologi nanti seperti apa. Ya, terus yang ke-15 itu ada tambahan yang terkait dengan pengantar genetika mikroba. Jadi ini yang pasti kita bahas bagaimana apa namanya struktur ya, dalam artian struktur DNA dan RNA pada mikroba ini bagaimana. Terus ada proses transkripsi, translasi, replikasi, dan tipe mutasi ketika terjadi suatu proses mutasi. Ada rekombinasi mikroba. Ya, rekombinasi ini kaitannya dengan kembali lagi ke atas tadi di reproduksi mikroba tadi ada konjugasi, transduksi, transformasi. Ini kaitannya dengan perkembangbiakannya. Nah, itu mungkin apa namanya 14 ya, 14 tema yang akan kita uraikan selama 1 semester ya. Di pertemuan ke-16 di situ jelas ada ujian akhir semester. Ya, sama kita mengikuti yang ada aja lah yang biasanya terjadi ujian semesternya seperti apa. Kalau bisa take home ya take home ya, kalau nggak bisa ya kita ujian tertulis lah kan gitu ya sebagai bahan evaluasi. Nah untuk referensinya apa? Nah ini salah satunya yang bisa kalian gunakan sebagai referensinya. Saya tidak membatasi referensinya hanya ada 10, ada 9 ini Pak. Boleh nggak yang lain? Boleh. Pak saya nggak mau beli buku Pak. Ya, boleh nggak saya menghandle atau mengumpulkan jurnal-jurnal terkait? Boleh, tetapi harus ada print out-nya. Ya, jadi bisa kalian buat suatu apa namanya portofolionya, kumpulan dari jurnal mikrobiologi. Nah, itu boleh sebagai referensinya. Ya, jadi setidaknya kalian ada bahan bacanya, ya, mengetahui yang nggak boleh ini yang nggak boleh itu saya tidak mempunyai referensi sama sekali. Nah, itu nggak boleh itu ya. Saya menunggu penjelasan dari Bapak aja ya, nggak boleh itu. Ya, jadi kemandirian sebagai mahasiswanya kurang di sana. Ya, nanti dapatnya ya hanya sekedar aja. Ya, kalau materi pemaparan nanti dari sesi rekaman perkuliahan ini saya upload linknya kalian klik ya. Nanti ketemu lagi kita ulang lagi itu bisa kan itu ya. Nah, itu nah ini pemaparan beberapa poin ya perkuliahan selama 1 semester. Oke itu nanti kalau ada yang ditanyakan ya silakan tanyakan di kolom komentar ya di akun YouTube-nya ya. Ya jangan lupa di subscribe gitu ya. Ya kalau di like juga boleh. Ya.
Jadi itu nanti ada beberapa ya di akun YouTube saya ini sebagai apa namanya penyimpanan ya penyimpanan file-file pembelajaran nanti di dalamnya ada beberapa mata kuliah yang lain. Ya kebetulan saya juga ada di Winra dan Fata ya berarti di sana ada beberapa tapi nggak kelihatan yang kelihatan cuma ada 2 kalau nggak salah. Ini bukan akun YouTuber gitu ya, cuma akun pembelajaran tapi ya saya minta bantu juga untuk subscribernya gitu ya. Oke, kita lanjutkan satu lagi. Ini ada banyak lagi di materinya. Jadi ini sudah jam berapa? Kita mulainya jam 7 sampai jam 9 ya kalau nggak salah ya. Nah ini masih sama ya. Ini PPT-nya. Ya. Ini materi tadi yang secara umum sudah kita uraikan ya, yang sudah saya jelaskan tadi di apa namanya rencananya tadi di MS Word-nya tadi di depan ya. Ini. Nah, kalau kita lihat ya pengertian mikrobiologi kan dari 3 kata ini ya. Ada mikros dan bios dan logos. Jadi ketika kalian dulu belajar biologi ya seperti ilmu yang mempelajari makhluk hidup ya. Benar kan? Ya. Jadi di sini bios dan logos itu biologi. Nah, sedangkan mikrobiologi tambahkan aja depannya mikro berarti di sini ukuran kecil ya, mikroskopis, mikroskop gitu ya. Mikro berarti kecil. Berarti ilmu yang mempelajari makhluk yang berukuran kecil ya. Dalam artian di sini makhluk hidup atau organisme yang bisa diamati dengan instrumen bantuan atau dalam artian di situ ada mikroskop ya baik itu mikroskop cahaya, mikroskop elektron, TEM, dan lain-lainnya lah banyak lah tipe mikroskop ya sekarang ini kan perkembangan teknologinya sudah luar biasa sehingga apa namanya mikroskop yang dapat digunakan sudah banyak sekali jenisnya. Oke. Nah, ini pengertiannya merupakan ilmu atau cabang dari ilmu biologi yang banyak ya ilmu biologi banyak ilmu lain yang bersifat terapan yang memerlukan pengetahuan dasar dari mikrobiologi. Nah, ini tadi apa itu koloni, apa itu sel ya. Kalau kita lihat di sini ada berapa? Ada 9 koloni. Nah, ada 9 koloni. Berarti ketika kita lihat gambar ini ya, jenis mikroorganisme di sini banyak ya. Ada 9 tipe mikroorganisme yang di dalamnya ada bakteri, ada fungi kan gitu ya. Bisa dilihat secara jelas ya gambar ini ya. Saya kira ini dalam medium blok agar kalau nggak salah ya. Oh iya ternyata nah ini ada pertumbuhan bakteri dan fungi di dalam medium blok agar gitu ya. Dari apa? Dari mana? Oh ternyata di sini saya lihat ada skin swab ya dari swab kulit gitu ya. Dan lain-lainnya lah nanti ketemunya seperti ini. Jadi kalau kita berbicara ini adalah koloninya ya. Jadi jangan salah ketika kita berbicara ini ya yang tumbuh yang bisa kita amati, Pak katanya tadi mikroskop memang mikrobiologi nggak bisa diamati atau tidak bisa dilihat secara langsung, Pak. Ini kok bisa, Pak kan gitu. Yang kita lihat secara langsung ini adalah koloni. Koloni itu apa? Kumpulan ya, kumpulan suatu sel mikroba atau kumpulan dari individu mikroorganisme yang sama ya dalam suatu lingkungan ya sehingga nanti membentuk ini disebut koloni. Nah, ini koloni bakterinya aja kita bisa melihat. Jadi seandainya kalian menumbuhkan bakteri terus ketemu, Pak ini ada berapa koloni, Pak? Hitung aja berdasarkan warna dan karakter ya atau tipe dari masing-masing koloni. Ini ada 9. Contohnya ini, saya ambil bakteri tipe 1 dan tipe 2. Ya, ini kan warnanya berbeda atau tipe 2 dan 3, Pak. Ya, hampir mirip ya, oranye. Ya. Kenapa di sini kosong? Nah ini. Oh, ternyata ini sudah ada di bakteri tipe kedua. Ya. Terus yang tipe ketiga ini warnanya oranye tapi cenderung agak transparan nah gitu ya cara morfologinya. Nah terus nanti kita lihat di sini ini ada fungi ya fungi 1 dengan 2 ternyata fungi 1 ini lebih warna hitam ya pigmentasinya menghasil warna hitam sedangkan ini ternyata pigmentasinya hitam yang dihasilkan tetapi dalam perkembangannya ini akan membentuk celah warna putih yang cerah dan lain-lainnya. Nah, jadi ini adalah gambaran struktur koloni mikroorganisme yang tumbuh dalam suatu medium pertumbuhan. Contohnya ada medium blok agar. Gitu. Oke, nah ini kita bedakan yang sebelah kiri ini, ya sebelah kiri sini, ini adalah koloninya, ya koloni yang ditumbuhkan dalam suatu medium pertumbuhan. Ya. Jadi ini ada tekniknya loh ya. Nanti teknik pertumbuhan mikroba nanti ada di praktikum. Jadi ini ada metode goresnya. Jadi ada metode goresnya dari sini. Satu, kita gores ini, terus ke sini ya sambung bagian ujungnya tarik, ya gores lagi sini. Gores lagi bagian ujungnya, gores lagi sehingga yang ada di tengah ini
ini nanti bisa kita pisahkan benar-benar. Oh ternyata yang di tengah ini kita bisa melihat bentuk koloninya kayak apa. Oh ternyata bulat, terus teksturnya cembung, ya, atau cekung dan lain-lainnya lah. Ya, ini koloninya. Nah, sedangkan yang bagian kanan ini adalah bentuk sel bakteri yang bisa kita amati dari pengamatan mikroskop. Jadi gambar ini kita ambil, terus kita taruh di objek gelas. Objek gelas kita amati di bawah mikroskop, nanti ketemunya kayak gini, ya selnya. Pak, apakah sel bakteri itu warnanya biru semua, ungu semua? Enggak, ini tergantung dari pewarnaannya. Ya, tadi kenapa di situ ada metode pewarnaan? Apa pewarnaan? Pewarnaan itu yang diwarnai apa? Yang diwarnai adalah struktur dinding selnya. Ya, jadi jelas ketika diwarnai struktur dinding selnya, bakteri sudah mengalami kematian. Dengan ada proses apa di sana? Oh, ternyata ada proses fiksasi dan lain-lainnya. Ya, nanti ada di pewarnaan. Terus ini bakteri yang lain juga. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya kayak gini. Ketika diamati bentuk mikroskopisnya kayak gini. Oh, ternyata yang di cawan ini adalah bentuk makroskopisnya, bentuk besarnya. Mikroskopisnya adalah bentuk selnya. Makro berarti di sini ada koloninya. Ya, kalau mikroskopis berarti di sini adalah bentuk sel mikrobanya. Nah, ini jamur ya. Mungkin kalian pernah lihat ya di roti, di makanan yang lain-lainnya yang sudah berjamuran gitu ya. Kayak ada banyak apa namanya benang-benang halus. Benang-benang halus itu disebut dengan apa? Disebut dengan miselium. Nanti ketika kita lihat ambil kumpulan dari miselium ini nanti akan ketemunya seperti ini. Ya. Nah, di dalam ini ada conidiospor. Dari conidiospor itu nanti ada banyak sporanya. Nah, ini ada titik-titik satu ini ketika menempel pada suatu lingkungan yang cocok, ya, kelembapan, nutrisi, dia akan membentuk suatu miselium ini nanti. Nah, nanti ada gambarannya kalau nggak salah. Oh, nggak ada di sini ya. Di pertemuan mikologi nanti. Nah, di pertemuan mikologi nanti akan kita uraikan kok bisa sih satu ini ya sporanya bisa menghasilkan suatu apa namanya satu benang terus menghasilkan kumpulan massa sehingga gambarnya kenapa ini ada benang-benang halus dari jamur atau dalam artian makanan ini sudah jamuran. Nah, ini Rhizopus ya. Rhizopus ini masih kelompok jamur ya, tetapi berbeda dengan beberapa contoh tadi seperti halnya di kelompok apa namanya di sini tadi contohnya dari Aspergillus ya. Nanti berbeda. Ini Rhizopus biasanya digunakan untuk tempe ya, produk-produk fermentasi. Nanti gambarannya kayak gini. Ya, terus ini yeast Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu juga kelompok dari jamur, tapi karakteristiknya beda. Nanti kita uraikan di pertemuan selanjutnya. Ya. Ini biasanya digunakan untuk produk-produk fermentasi, biasanya pembuatan tape, ya, dan lain-lainnya lah. Ya. Ini banyak sekali dimanfaatkan dalam bidang industri fermentasi. Ini dari kelompok Saccharomyces cerevisiae. Ya. Nah, ini ada Candida. Ya, ini masih kelompok dari jamur tadi ya. Ya, ini sebangsa dengan kelompok tadi dari apa namanya dari kelompok Rhizopus, dari kelompok Saccharomyces cerevisiae, terus ada Candida albicans. Nah, ini masih satu kelompok dari jamur ya. Nah, ini virus ya. Kalau kita lihat ini berarti ada bakteriofag gitu ya. Virus lengkap, ini ada kepala, ada leher, ada ekor gitu ya. Ini kelompok virus, nanti mungkin kita uraikan di pertemuan selanjutnya lah. Ini virus ya. Virus tidak dapat digolongkan ke dalam kedua golongan tersebut karena tidak ada atau tidak dapat disebut sel karena tidak mempunyai bagian-bagian dari sel karena dia memiliki apa namanya selongsong terus isinya adalah DNA atau RNA saja ya. Ini yang terdiri dari DNA dan RNA. Sedangkan kalau bakteri dan virus tadi pengelompokan kan sudah jelas, di situ ada kelompok sel prokariot, ada kelompok sel eukariotik yang masing-masing mempunyai karakteristik dan tipe sifat yang berbeda-beda. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara tentang bentuk ya, sangat sekali ya, banyak sekali bentuk dari apa namanya? Bakteri ya. Nah, ini ada bentuk Bacillus ya, Bacil. Berarti nanti contohnya ada kelompok dari Bacillus subtilis, terus ada Bacillus sp yang lainnya lah banyak sekali nanti. Nah, bentuk Bacil itu sendiri nanti bisa dikelompokkan ya. Bentuk Bacil sendiri ada Streptobacil, ada Diplobacil dan ada apa ya? Monobasil ya atau basil ya, nanti coba saya lupa ingat ya, nanti kita inilah ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada bentuk kokus ya, basil ya, basil itu berarti batang gitu ya, basil atau batang ya. Terus ada kokus ya, kokus berarti bulat ya, nanti bulatnya ini kalau basil itu ada 3 formasi, ada 3 jenis. Kalau maaf ya, kalau basil ada 3, kalau kokus itu ada 5 atau 6 ya? Ada 6 kalau nggak salah ya. Ada 5 atau 6 ya.
Nah, di sini salah satunya di sini ada sarkina, ada streptococcus ya. Dan lain-lainnya kalau nggak salah ada lima bentuk. Sedangkan yang ini ya ini ada dari kelompok spiral ya. Spiral itu ada Vibrio, ada Spirillum dan ada Spiroseta. Kalau nggak salah ada 3. Berarti ketika kita berbicara bentuk bakteri, ya, formasi bentuk bakteri itu ada kurang lebih sekitar ada 6 tambah 6 ada 12 formasi bentuk bakteri ya. Itu. Nah, ini perkembangbiakan ya. Pembiakan bakteri adalah proses memperbanyak organisme dengan memanfaatkan keadaan lingkungan ya yang sesuai, yaitu apa yang sesuai, kembali lagi ada nutrisi ya tadi. Kenapa nutrisi dan media perlu kita bahas ya, karena di sini nutrisi adalah komponen utama mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Terus ada faktor lingkungan, salah satunya apa? pH, suhu udara. pH di sini tergantung ya, pH ini sangat-sangat pengaruh ya, karena ketika kita salah membuat pH pada media, maka pH-nya tidak sesuai, mikrobanya juga tidak akan tumbuh di sana. Terus ada suhu, harusnya suhunya tadi ya, kalau kita lihat suhu mikroorganisme itu bisa dikelompokkan ya, ada yang ekstrim, ada yang ekstrimnya panas, ada yang ekstrimnya tinggi, terus ada yang mesofil atau tengah-tengah gitu ya. Nah, udara juga ada kelompok bakteri yang membutuhkan udara, ada juga yang tidak membutuhkan udara. Berarti kaitannya dengan aerob dan anaerob gitu ya. Terus ada faktor lain ya, konsentrasi garam, tekanan osmotik, ya pembenihan ya, osmotik pembenihan, faktor-faktor khusus ya seperti halnya cahaya dan organisme fotosintesis. Jadi banyak selain faktor lingkungan juga ada faktor-faktor lingkungan yang lainnya. Seandainya kadar air yang kita tambahkan dalam suatu medium terlalu tinggi, maka di situ nanti akan pengaruh terkait dengan osmotik ya, tekanan osmotik di lingkungan terhadap sel itu juga akan berpengaruh. Mungkin untuk pertemuan ini agak terlalu cepat lah ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi nanti bisa diputar lagi lah, linknya YouTube-nya bisa diputar ya, nggak apa-apa. Nah ini pertumbuhan yang tadi, yang saya bicarakan di sana ada kurva pertumbuhan. Nah, ini langsung larinya ke sini. Jadi ada sel, ya ini yang lognya, pertumbuhan yang kurva pertama, ini pertumbuhannya, terus di sini garis waktunya. Jadi kita bisa mengukur. Ya, ini ada fase adaptasi. A ini adaptasi, B ini ada fase eksponensial, C fase stasioner, D fase kematian. Nah, ini kalau sederhananya di ini ada keterangannya. Apa sih maksudnya dari A, B, C, D gitu ya? Kalau A berarti di sini mikroba tadi masih beradaptasi terhadap faktor-faktor lingkungan gitu ya. Terus yang B di sini adalah kemampuan menghasilkan metabolit primer. Metabolit primer di situ digunakan untuk apa? Untuk memperbanyak jumlah sel. Nah, ini dia akan aktif memperbanyak terus-menerus ketika kondisi nutrisi yang ada di lingkungannya tadi masih terpenuhi atau tersuplai. Jadi bisa lebih lama dong Pak pertumbuhannya, pembiakannya. Iya jelas, ini nanti bisa lebih lama. Ya, antara mikroba satu dengan mikroba yang lain yang hidup dalam satu lingkungan itu juga mempunyai pengaruh lama waktu pertumbuhan atau fase eksponensial ini juga lebih lama. Sama di stasioner juga akan berbeda. Berbeda mikroorganisme, berbeda fasenya. Waktu yang diperlukan berbeda. Bisa jadi ini yang E. coli ya pertumbuhannya hanya mencapai waktu 15 jam. Sedangkan Staphylococcus aureus ini bisa tembus ke 20 jam. Berarti siklusnya untuk sampai ke fase kematian ini ternyata Staphylococcus aureus tadi bisa lebih dari 24 jam. Ya, pengamatan kita akan lebih dari 24 jam. Nah, ini kan nanti ini ada waktu yang dibutuhkan berapa. Ini jumlah selnya berapa. Jadi contohnya kita tumbuhkan dalam camp Petri, terus kita amati pada jam ke-1, oh ternyata belum ada, pada jam kedua, oh belum ada, pada jam ketiga, oh ternyata sudah ada dari satu titik atau satu tempat saya goreskan tadi, sudah muncul Pak, ada 1 atau 2 koloni. Nah, berarti di situ sudah masuk di fase eksponensial. Ya, kita amati aja, ya sampai jam berapa pertumbuhan itu. Penambahan koloni ini kita hitung per jam, sampai seandainya jam ke-20, ya. Jam ke-20 ketemu ada 50 koloni Pak. Ternyata pada jam ke-21 masih nambah 51. Itu berarti masuk fasenya, masih masuk dalam fase eksponensial dan seterusnya. Jadi ini antara jumlah sel dan antara waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangannya tadi seperti apa. Jadi asumsinya nanti kayak gini kan. Nah, ini ada lag, belum ada, eksponensial sudah kelihatan, terus stasioner di sini sudah mulai adanya suatu pecahan ya, atau melepaskan suatu senyawa yang dapat digunakan untuk mematikan atau menghancurkan sel yang lain atau masuk ke dalam fase kematian. Itu ya.
Nah, mungkin itu ya pengantar perkuliahan kita, ya, pengantar perkuliahan kita di mata kuliah apa namanya mikrobiologi dan virologi. Ya, ini ya, itu nanti mungkin beberapa hal yang akan kita diskusikan selama 1 semester ya. Mungkin itu dari saya ya. Untuk pertanyaan ya kita lanjutkan di sesi Zoom ya. Ataupun bisa ditulis dalam komentar ya. Nanti akan saya respon baik di dalam komentar ataupun nanti secara langsung pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, dari saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong di subscribe ya, jangan lupa. Oke.